Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 1 Juli 2022. Seperti biasa akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Menuju kabar pertama dari Provinsi Banten, Tribuners, ibu dan anak warga Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang terancam masuk penjara selama 2,8 tahun. Hal itu lantaran keduanya diduga menganiaya seorang nenek bernama Bariah berusia 80 tahun yang tidak lain adalah tetangganya. Untuk kronologi kejadian ini selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Desi Purnamasari, reporter dari Tribun Banten yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik, terima kasih rekan Dea dan juga selamat siang Tribuners. Sebelumnya memang warga Kampung Bolang Pulo, Desa Bolang, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang ini sempat digemparkan dengan adanya kasus pengeroyokan yang menimpa seorang nenek, yakni Nenek Bariah yang saat ini menginjakkan usia 80 tahun. Dan diketahui bahwa memang peristiwa tersebut telah terjadi selama 1 tahun silam, yakni pada Februari 2021. Dan memang pada saat pantauan tribunbanten.com saat berkunjung ke lokasi atau tempat kejadian, nampak rumah korban memang tepat berada di depan aliran sungai. Dan jarak antara rumah korban dan pelaku tidaklah jauh, hanya sekitar 3 meter karena memang posisinya tepat berada di belakang rumah korban. Dan Bariah pun bercerita bahwa kejadian tersebut memang bermula pada saat dirinya usai menyapu sekitar halaman rumahnya pada pukul 8 pagi. Setelah selesai menyapu, Bariah mengatakan bahwa dirinya meminjamkan sapu tersebut kepada tetangganya dan ia pun hendak kembali pulang ke rumahnya. Namun pada saat hendak pulang ke rumahnya, Bariah mengaku bahwa sempat berpapasan dengan tetangganya tersebut, yakni Maimunah, yang sedang berjalan menuju rumahnya setelah mencuci perabotan rumah tangga di sungai depan rumah Bariah tersebut. Namun pada saat berpapasan tersebut memang Nenek Bariah dan juga Maimunah ini, Nenek Bariah tidak sengaja menyenggol tangan Maimunah. Dan pada saat itu Maimunah pun merasa marah karena Bariah menyenggol tangannya yang sedang membawa cucian piring tersebut. Dan pada saat itu pun Maimunah langsung memukul bagian leher belakang Bariah menggunakan baskom yang memang dibawanya pada saat selesai mencuci perabotan tersebut. Setelah dipukul oleh baskom tersebut oleh Maimunah, Bariah pun mengaku sangat pusing dan merasa tidak sadarkan diri hingga terjatuh ke tanah. Namun masih belum puas, Maimunah pun menarik kerudung Bariah ketika rambut Bariah keluar dari balik kerudungnya tersebut. Maimunah juga menarik rambut korban hingga terjatuh ke tanah. Bahkan Bariah mengaku dirinya pun sempat diinjak pada bagian badan dan juga dadanya oleh Maimunah tersebut selaku tetangganya. Dan nenek tersebut juga mengaku bahwa pada saat kejadian ia tidak bisa berteriak karena memang merasa takut dan juga panik. Karena pada saat pengeroyokan tersebut berlangsung, Maimunah tidaklah sendirian, melainkan dibantu oleh anaknya yakni bernama Rokidah. Sementara itu cucu korban berinisial K mengaku bahwa dirinya mendengar keributan tersebut pada saat dipanggil oleh tetangganya yang melihat kejadian itu langsung. Dan mengetahui hal-hal tersebut, cucu korban pun langsung bergegas keluar rumah dan membantu sang nenek. Pada saat ditemukan, sang nenek sudah tergeletak di tanah dengan kondisi lemas dan masih dikeroyok oleh keduanya tersebut. Namun memang ia berusaha keras membantu dan melerai kejadian tersebut. Namun sang cucu ini juga mengaku bahwa sempat mendapatkan cakaran dari kedua tetangganya tersebut yang melakukan pengeroyokan terhadap neneknya. Dan selain itu cucu korban juga mengatakan bahwa memang hal ini tidak hanya
terjadi pada saat itu saja, namun memang sebelumnya juga sempat ada kejadian percekcokan antara keduanya, yakni pada saat tetangganya tersebut, yakni Maimunah, itu membangun sebuah spiteng di halaman belakang rumah korban. Dan pada saat itu korban, yakni Nenek Bariah ini, mengingatkan kepada Maimunah untuk tidak membangun spiteng di lokasi dekat sumur yang memang sudah dibangunnya sejak lama. Namun pada saat itu Maimunah dan Bariah itu saling bercekcokan karena memang tidak terima Maimunah ini ditegur oleh Bariah. Dari situ bermula mereka berdua saling cekcok hingga mungkin saat ini ia menuturkan bahwa ada dendam tersendiri dari tetangganya tersebut. Sementara itu ia juga mengatakan bahwa Nenek Bariah ini memang sempat mengalami trauma mendalam atas kejadian tersebut, sehingga ia juga sempat dibawa ke Tangerang, yakni di kediaman anaknya yang pertama, untuk meredam dan menghilangkan rasa traumanya tersebut yang memang sudah dialami selama 1 tahun lalu. Sementara itu Kades Bolang, Saifi, juga mengatakan bahwa hal ini memang sudah dilakukan jalur tempuh mediasi selama sebanyak 7 kali, namun memang dari hasil mediasi tersebut yang sudah ditempuh oleh pihak kepala desa, juga dari pihak kepolisian, yakni Polsek juga Polres, namun memang tidak ada ditemukannya titik terang dari hasil mediasi tersebut. Dan memang hingga saat ini sudah masuk ke ranah hukum, begitu Dea. Baik, terima kasih rekan Desi, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kades Bolang, Saifi, terkait kejadian ini selengkapnya. Baik Pak, permasalahan warga kami atas nama Bimai dan Wirofida itu, permasalahan itu kami desa sudah memfasilitasi dengan kemampuan desa, bahkan desa sudah berapa kali ngumpulin di kantor desa, tapi tidak ada titik temu gitu. Bahkan dari Polres pun melimpah ke desa karena sudah titik temu, tapi saya panggil lagi desa, tapi tetap nggak titik temu. Bahkan berapa kali mediasi di desa, kurang lebih 4 kali, di rumah pun seperti itu. Bahkan semua terlibat, ketua RT, ketua RW, bahkan SPD pun, kepala sekolah pernah terlibat. Tapi nggak ada titik temu. Gitu. Makanya permasalahan ini setelah mencuatnya di media, kami pun selaku desa bingung. Gitu. Saya pikir permasalahan ini sudah selesai, tapi nyatanya permasalahan ini sampai berlanjut. Karena sudah 1 tahun lebih permasalahan ini. Jadi kami pun selaku desa merasa kaget sampai melangkah ke Kejari gitu. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit anjlok berimbas kepada petani-petani sawit Bangka Belitung yang menggarap perkebunan rakyat. Bahkan beberapa pabrik kelapa sawit telah menerapkan sistem buka tutup, ada pula yang tidak lagi membeli TBS kelapa sawit petani. Untuk informasi lebih detailnya terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Bangka Pos, ada rekan Cici Nasyanita di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea dan Tribuners, saya informasikan memang di Bangka Belitung sedang terjadi sesuatu hal bagi petani sawit, terutama imbas dari harga TBS yang anjlok, yang dimana saat ini harga TBS ini menyentuh 600 sampai 700 rupiah per kilogram. Ini tentunya jauh sekali dengan beberapa waktu lalu yang harganya 2.800 sampai 3.000 per kilogram. Nah, ini sebenarnya kemarin karena salah satunya adalah penghentian dari ekspor CPO ya, dan juga padahal pemerintah juga sudah melakukan buka keran lagi untuk ekspor CPO. Namun yang terjadi saat ini di lapangan adalah harga TBS terus melorot. Kemudian juga dari hasil yang kita himpun dari Gabungan Asosiasi Pengusaha Sawit Indonesia, GAPI, ini tadi menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan harga TBS ini turun drastis. Salah satunya adalah yakni masih terjadi macet ekspor ya, sehingga para pengusaha atau perusahaan kelapa sawit di Bangka Belitung tidak bisa membeli sawit
dari petani karena tangki tampung yang ada di perusahaan dan pabrik sawit itu sudah penuh. Nah, ketika itu jadi tidak bisa melakukan ekspor dan juga tidak bisa membelikan lagi TBS dari para petani ini. Imbas dari ini tentu saja sawit merupakan salah satu pendongkrak ekonomi yang ada di Bangka Belitung selain timah tentunya. Dan ini sangat berimbas pada petani-petani. Bahkan juga tadi diinformasikan banyak beberapa perusahaan yang sudah mulai tutup buka, artinya ada yang membeli, ada yang tidak, karena tangki yang penuh tadi jika terus diisi nanti buah TBS-nya juga tidak baik lagi. Nah, Gapki juga menjelaskan kenapa selain macetnya ekspor, izin juga menjadi salah satu penyebab dari gangguan kemacetan ekspor ini. Yang dulunya mungkin pengusaha sawit bisa langsung segera ekspor karena sudah memiliki izin dan juga mereka sudah mengatur jadwal untuk mengirimkan barang ke luar negeri. Namun saat ini berbeda karena kemarin pasca larangan mereka harus mengantongi izin dulu sehingga waktu untuk pengiriman juga berbeda dari dulunya. Teknisnya mereka harus mendapatkan izin kemudian baru mereka merundingkan kapal dan baru mengirimkan, dan hal-hal seperti inilah yang menyebabkan kemacetan ekspor terjadi. Nah, Gapki juga sudah melakukan beberapa audiensi dengan pemerintah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini karena tentu saja imbasnya ke petani. Kemudian juga beberapa waktu lalu kemarin tepatnya di Gedung Mahligai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gapki Pusat sudah melantik pengurusan dan ketua Gapki Bangka Belitung, dan hal ini diharapkan adanya permasalahan-permasalahan ini bisa cepat dikoordinasikan dengan Gapki Pusat dan bisa diselesaikan dan juga disuarakan juga ke pusat terkait dengan permasalahan-permasalahan sawit yang ada di daerah sendiri, salah satunya di Bangka Belitung. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Cici Nasya untuk laporan Anda dari Bangka Belitung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya dari Sumatera Selatan, Tribuners. Gabungan Habib, Ulama, dan Ustadz meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang menutup permanen Holy Wings Palembang. Sebelumnya pun aksi damai dilakukan Aliansi Masyarakat Anti Maksiat dan Ulama berlangsung di lokasi Jalan R. Sukamto, Kelurahan 8 Ilir. Bagaimana terkait hal ini akan diinformasikan rekan Rahmat, reporter dari Tribun Sumsel yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Baik, terima kasih Dea. Dapat kami sampaikan Tribuners bahwasannya kemarin memang gabungan ulama dan juga Habib dan Ustadz di Palembang bertemu dengan DPRD Kota Palembang untuk membahas terkait penutupan Holy Wings yang merupakan lokasi kafe yang terbaru di Palembang yang baru-baru ini sudah ditutup sementara oleh Satpol PP Kota Palembang. Sebelumnya aksi damai juga dilakukan oleh Aliansi Masyarakat bersama juga Ulama dan Ustadz di depan Holy Wings yang berlokasi di Jalan R. Sukamto pada Rabu 29 Juni lalu selama beberapa jam. Dari situ pemerintah Kota Palembang mengambil langkah dan memang memeriksa izin bangunan dari lokasi Holy Wings, dan didapati ternyata memang untuk izin usaha di Holy Wings ini belum dipunyai, yakni surat izin usaha untuk yang minuman beralkohol memang belum terverifikasi dari lokasi tersebut, sehingga pemerintah Kota Palembang melalui Satpol PP telah menutup sementara waktu Holy Wings Palembang. Dan info terakhir kemarin gabungan ulama, Habib dan juga para ustadz dan tokoh agama di Kota Palembang bertemu dengan DPRD Kota Palembang untuk berharap dan menuntut supaya Holy Wings ini segera ditutup, karena berdasarkan penilaian ulama, Holy Wings ini mencoreng dan menistakan agama, tidak hanya agama Islam namun juga agama Nasrani yang ada di Indonesia. Meskipun dari Holy Wings Palembang tidak menerapkan promo yang sedang viral belakangan ini, pihak ulama dan juga ustadz tetap bersikeras agar supaya Holy Wings di Palembang tutup. Dan juga saat aksi damai berlangsung, pihak manajemen Holy Wings Palembang memang sudah meminta maaf kepada masyarakat Kota Palembang karena memang izin usaha mereka memang belum mereka kantongi dari pemerintah kota, sehingga penutupan Holy Wings Palembang bisa dilakukan oleh Satpol PP Kota Palembang. Dan juga dari hasil pertemuan kemarin, nanti Komisi 2 DPRD Kota Palembang akan mengkaji ulang bagaimana
izin usaha dari Holywing Palembang ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Baik, Tribuners, rekan Rahmat juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait. Berikut kami tampilkan liputannya. Hiburan malam di Kota Palembang yang sudah meresahkan dan juga peredaran miras yang merajalela. Dan salah satu keberadaan Holywing di Kota Palembang itu menjadi salah satu tuntutan mereka untuk ditutup. Terus langkah kok yang akan diambil? Dan masukan-masukan itu menjadi catatan kami, dan kami juga karena ini sudah menjadi isu yang hangat di masyarakat. Langkah kami yaitu menginstruksikan kepada Komisi 2 untuk memanggil mitra terkait dan manajemen Holywing untuk rapat terkait permasalahan dan perizinan tempat hiburan Holywing tersebut. Kalau untuk izinnya sendiri bagaimana? Izin ini untuk di pemerintah Kota Palembang yaitu izin restoran, dan kemudian ada bar itu izinnya ke pemerintah provinsi, dalam hal ini DPM PTT. Kepada DPR, kita tetap akan menempuh jalan-jalan yang sesuai dengan aturan hukum, karena DPR adalah salah satu pengambil kebijakan di negara ini. Mereka yang bikin regulasi bersama pemerintah setempat, dan tugas mereka untuk mengawal regulasi yang dibuat. Anggaran tidak keluar juga kalau tidak diketok palu oleh DPR. Jadi tugas DPR sekarang adalah menyampaikan aspirasi konstituennya, rakyat yang memilih mereka, untuk disampaikan kepada pemerintah. Harapannya ditutup? Kalau untuk Holywing tentu ditutup total secara permanen, karena pelanggaran secara administratif mungkin pemerintah yang lebih tahu, tapi penghinaannya terhadap agama itu sudah luar biasa. Kalau dulu monitor itu di zaman Soeharto bisa ditutup di Bredel, dan pimpinannya sampai di penjara, hanya karena meletakkan nama Nabi Muhammad di urutan nomor 11. Tidak ada sedikit pun unsur menyandingkan dengan perilaku kemaksiatan dan lain-lain. Tapi ini yang dilakukan oleh Holywing bukan hanya melakukan penghinaan kepada Nabi, merendahkan Nabi, menyandingkan nama Nabi dengan minuman keras dan lain-lain sebagainya. Anggota Ditpolairut Polda Kaltara, yakni Bribtu HSB, kini resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Bulungan. Bribtu HSB diketahui terlibat kasus kepemilikan tambang emas ilegal di Sekata, Kabupaten Bulungan. Saat ini Bribtu HSB sedang melaksanakan tahap 2 perkara. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Georgie Santana Silalahi, reporter dari Tribun Kaltara, yang akan melaporkan. Silakan rekan. Selamat siang Tribuners, selamat siang Dea. Kasus kepemilikan tambang emas ilegal di Skatak, Kabupaten Bulungan, ini Oknum Polisi Ditpolairut Polda Kaltara, Bribtu HSB kini resmi menjadi tahanan Kejari Kabupaten Bulungan dan sedang melaksanakan tahap 2, di mana proses peralihannya dari penanganan milik Polres Bulungan kemudian Polda Kaltara sehingga sampai saat hari ini sudah menjadi tahanan Kejari Kabupaten Bulungan. Bahwasannya pihak dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan yaitu Siju menuturkan Bribtu HSB sedang melaksanakan tahap 2 dengan perkara pertambangan atas nama HSB dan kawan-kawan, di mana terhadap para tersangka ini melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 161 yang mana melanggar tentang pertambangan mineral dan batu bara. Bahwasannya para jaksa kemudian kepala kejaksaan saat ini terus melakukan pengecekan data, kemudian apa saja yang harus dilaksanakan sebelum melaksanakan peradilan atau di pengadilan negeri Tanjung Selor. Siju mengatakan dalam waktu dekat ini akan dilaksanakannya kasus HSB ini naik ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor kelas 1B,
yang dimana menurut Siju proses persidangan kenapa dipilih di Kabupaten Bulungan karena lebih efektif dan juga efisien dalam penggunaan anggaran maupun juga dari segi pemeriksaan lebih lanjut, sebab dengan beberapa bukti temuan dari penyidik Polda Kaltara maupun Polres Bulungan, beberapa barang bukti memang ada di Kabupaten Bulungan. Tak hanya itu, mengingat pengadilan juga ada di Kabupaten Bulungan, sedangkan jikalau harus melaksanakan di Tarakan, tentu perlu melakukan pendataan lebih awal lagi, sebab saat ini juga 3 alat berat ekskavator maupun 2 dump truck dan beberapa barang bukti lainnya sudah diamankan yang ada di Polres Bulungan. Lebih lanjut kata Siju, seluruh jajaran Kejari Bulungan sudah berkomitmen dalam menangani kasus Bribtu HSB secara profesional, yang dimana Kejari Bulungan akan terus berusaha profesional mengawal kasus ini hingga selesai dan jaksanya akan melaksanakan dengan profesional juga. Kemudian bila mana ada pihak keluarga, kemudian sanak saudara yang ingin bertemu dengan Bribtu HSB untuk membesuk, Siju meminta supaya bersurat terlebih dahulu ke Kejari Bulungan. Karena selama sepanjang ada surat permohonan resmi, nantinya juga akan dipertimbangkan oleh Kejari Bulungan terhadap hak-hak yang dimiliki atau yang diajukan pihak anggota keluarga Bribtu HSB ke Kejari Bulungan. Adapun juga informasi terbaru, Bribtu HSB juga tinggal di rumah tahanan Polres Bulungan, bahwasannya per 30 Juni tersangka atas kepemilikan tambang emas ilegal di Skatak ini, menurut Siju bahwa penanganan Bribtu HSB tetap di rutan maupun lapas, dan juga nantinya HSB per hari ini tahapan Kejari Bulungan akan terus melakukan koordinasi dengan Polres Bulungan, yang dimana kondisi dari tersangka akan dilakukan pengawalan ketat di Polres Bulungan juga, yang dimana juga tanggal 6 Juni lalu hingga 21 Juni proses pengiriman berkas atau penyelidikan oleh Polda Kaltara maupun Polres terus berlanjut dan sudah dilimpahkan ke Polres, maksud saya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Kemudian beberapa hal yang perlu menjadi catatan menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Muhammad Esmae, bahwa persidangan Bribtu HSB di Pengadilan Negeri Tanjung Selor Kelas 1B Kejari Bulungan punya waktu 20 hari untuk mempersiapkan, yang dimana hari ini baru dimulai tahap 2 dan mempunyai waktu 20 hari untuk mempersiapkan persidangan dan untuk melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Tentu jadwal yang menetapkan sidang adalah majelis hakim. Selama penanganan 20 hari oleh Kejari Bulungan, Mai mengatakan bisa diperpanjang, bahwasannya bisa diperpanjang ini 30 hari kalau mau mempersiapkan persidangan dengan melapor Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Demikian deh yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan juga keterangan dari sejumlah pihak selengkapnya. Sesuai dengan pasal 8 ayat 3 KUHP, kalau penyidikan itu sudah selesai, penyidik itu menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Makanya hari ini dilaksanakan tahap 2. Tahap 2 dilaksanakan hari ini. Ancamannya sendiri untuk dalam kasus ini? Ancaman dalam kasus ini kan seperti yang terdakwa itu melanggar pasal 161 Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atau atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Untuk pasal 55 KUHP itu ancamannya 5 tahun, denda 100 miliar. Untuk selain tersangka, untuk barang bukti yang diserahkan dari penyidik ke kejaksaan apa? Barang bukti sangat banyak, saya tidak hafal, tapi antara lain ada 3 unit ekskavator, ada dump truck, ada cyanida, ada karbon, ada timbangan emas. Barang bukti yang diserahkan, dan sudah ada dump truck yang saudara-saudara bisa lihat. Kalau masalah ekskavator dan bulldozer ini kami titipkan di
kepolisian karena dalam keadaan rusak. Tadi kami ada buat berita acara penitipan. Untuk jadwal persidangannya kira-kira kapan? Jadwal persidangan ini kan hari ini baru tahap 2. Kami mempunyai waktu 20 hari untuk mempersiapkan persidangan untuk melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Jadwalnya yang menetapkan hari sidang adalah hakim, majelis hakim. Untuk 2 hari penahanan masa tahanan kejaksaan, apakah itu akan bisa diperpanjang lagi? Bisa diperpanjang 30 hari. Kami bisa, kalau persiapan, kami bisa memperpanjang 30 hari, minta perpanjang kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selong. Perkara pertambangan atas nama ASB DKK, di mana terhadap para tersangka disangka itu melanggar pasal 3 Undang-Undang 3 tahun 2020 pasal 161, di mana mengatur tentang pertambangan mineral dan batu bara. Terhadap tindak lanjut berikutnya, setelah hari ini kita laksanakan tahap 2, nanti mungkin dalam waktu dekat akan segera kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan sidang. Pak, penahanannya ini sudah bukan di... Kasus penipuan berkedok penjualan tanah seluas 1.698 hektar terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Lokasi tepatnya terletak di Desa Kateng, Kecamatan Peraya Barat Daya, Lombok Tengah. Kasus penipuan ini merugikan korban hingga 11 miliar rupiah lebih. Untuk informasi lebih detailnya dan juga kronologi dari kasus penipuan ini akan dilaporkan rekan Setiawati Indah, reporter dari Tribun Lombok yang sudah bergabung bersama kami. Silakan. Baik, terima kasih. Kasus ini terjadi di Lombok Tengah, tepatnya di Lombok Tengah, berada di Desa Kateng, Kecamatan Peraya Daya, Lombok Tengah. Kerugian ini memiliki tanah seluas 1.698 are. Tanah ini memiliki lahan seluas 1.698 are dijual oleh tersangka penipu yang inisialnya LB seharga 10 juta rupiah. Itu per are. Dan senilai 16,9 miliar ke korban berinisial H. Dan keterangan ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat, yaitu Kombes Pol Atato. Atato menyampaikan tanah yang dijual belikan sebanyak 32 bidang tanah akan balik namanya ke H setelah membayar harga tanah sebesar 70%. Tetapi korban selain FB juga, yaitu inisial CW, mengaku profesi sebagai notaris. Lebih lanjutnya, pada 25 November 2019, H telah mentransfer harga tanah sebesar 70% sebagai penjamin baik nama balik ke rekening CW sebesar 11,8 miliar. Namun uang penjamin itu yang ada di rekening CW ternyata habis ditarik oleh CW, yakni periode 27 November 2019 hingga 20 Maret 2020. Dan juga ada beberapa hal yang digunakan dalam uang penjamin yang tadi digunakan oleh CW untuk membayar utang memberi tanah di Desa Batu Jayi, Lombok Tengah, hingga ditransfer ke rekening LB. LB pun demikian melakukan tarik tunai hingga melakukan penyetoran berbagai rekening pihak lain. Sehingga uang sebesar 11,8 miliar tadinya sebagai penjamin oleh CW habis untuk dipergunakan keperluan sehari-hari oleh tersangka CW dan LB. Dan juga tanah seluas 1.698 are dalam 32 bidang tanah hanya dapat 5 bidang tanah saja yang benar kepemilikannya oleh LB hanya dapat
269 arah. 27 bidang tanah lainnya tidak dapat dikabulkan pelarihan hak karena milik warga desa Pegembung dan desa Katang, kata Kabid Humas. Pemilik tanah 27 bidang itu mengaku tidak pernah menjual tanah ke siapapun, termasuk tersangka CW dan RD. Untuk melanjutkan proses kasus ini akan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis 30 Juni 2022. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Indah untuk laporan Anda dari Lombok. Selamat kembali bertugas. Masih di Nusa Tenggara Barat, Tribuners, dugaan tindak pidana korupsi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat kini telah menjalani tahap penyelidikan. Penggelapan dana oleh Dintan Lobar ini diduga dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian bantuan bibit ternak sapi betina, sapi jantan, sapi eksotis atau semental, dan kambing. Untuk informasi lebih detailnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lombok, ada rekan Jimmy Sucipto di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik, selamat sore rekan Dea. Dan benar, sebelumnya selamat sore terhadap Halo, rekan Jimmy. Halo, rekan Jimmy, bisa mendengar kami di studio? diselidiki sejak tahun 2020 dan diketahui informasi dari LPSE Lombok Barat bahwa dana tersebut berasal dari APBDP atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi NTB. Dan khususnya untuk bibit peternakan di tahun 2020 ini dimenangkan oleh berbagai tender dan dibagi menjadi 4 dengan jumlah dana yang dipergunakan sebesar 2,2 miliar untuk bibit sapi betina dan 500 juta rupiah untuk sapi jantan, 540 juta rupiah untuk sapi eksotis, dan 300 juta untuk bibit kambing. Dan bila ditotal, kerugian negara yang diciptakan dalam kasus korupsi bibit peternakan oleh Dintan atau Dinas Pertanian Lombok Barat hampir mencapai 3,5 miliar. Dan kasus ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan hal ini masih terus didalami oleh Kejaksaan Negeri Kota Mataram dalam mengusut tuntas kasus korupsi. Dan diantaranya sedang melakukan audit dan juga penyitaan dokumen yang memang untuk menjadi penunjang dalam pengungkapan kasus korupsi ini. Dan dalam beberapa waktu ke depan akan segera diinformasikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Mataram seperti apa data-data yang menjadi penguat bahwa ini adalah kasus korupsi dan juga perlawanan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Lombok Barat. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan pada rekan Dea. Saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Jimmy Sucipto untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Komisi 5 DPR RI dipimpin Ketua Komisi Lazarus melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Minahasa Selatan. Kunjungan tim saat itu untuk memastikan kondisi sekitar lokasi bencana serta memastikan masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah. Untuk laporan lengkapnya dan juga bagaimana situasi saat kunjungan ini akan disampaikan rekan Ishak Mamunto, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan informasinya. Baik, terima kasih rekan Dea. Tribuners, Komisi 5 DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 5 Lazarus bersama dengan seluruh anggota DPR RI Komisi 5 mengunjungi langsung lokasi yang terdapat bencana di Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di Kota Amurang, pesisir pantai yang ada di Uran 1, Kelurahan Uran 1 dan Kelurahan Bitung, Amurang. Nah, kunjungan Komisi 5 kali ini yaitu untuk memastikan bagaimana kondisi di lokasi bencana saat itu, serta memastikan bahwa pemerintah saat ini akan memberikan bantuan sepenuhnya kepada korban yang terdampak bencana.
Dan kedatangan Komisi 5 DPR RI kali ini bukan hanya Lazarus, tapi juga ditemani dengan Sarce Tandiasik dari fraksi PDIP, juga ada Harvey Malayovolo dari fraksi PDIP, Chen Suilan dari fraksi Golkar, serta Syahrul Ma'asad dari fraksi PKS, dan Atari Ardi dari fraksi PAN. Dan kedatangan mereka juga menggandeng Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas. Jadi pada saat melakukan kunjungan ke lokasi, mereka menyatakan tentang apa sebenarnya yang terjadi pada bencana tersebut. Jadi penyebabnya sampai saat ini disampaikan bahwa kondisi tersebut dikarenakan adanya longsoran yang terjadi di laut. Dan bagaimana kondisi pada saat lokasi pemukiman saat ini yang ada di sekitaran pesisir pantai itu merupakan timbunan sedimen dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi itu bukan merupakan tanah yang padat, tapi tanah yang sangat lunak. Jadi kontur tanah yang tidak stabil. Dan selain itu juga Komisi 5 DPR RI bersama rombongan mengunjungi pos pengungsian yang ada di Kelurahan Lewet, Kecamatan Amurang. Dan di sana Komisi 5 memberikan bantuan berupa uang tunai kepada korban bencana, di mana bantuan tersebut diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Minsel, dan dilanjutkan untuk mereka melakukan kunjungan ke lokasi hunian sementara, dan mereka juga dilanjutkan kunjungan bukan hanya sampai di situ, tapi berkunjung juga ke lokasi yang mana menjadi tempat relokasi para korban bencana saat ini. Dan hasil kunjungan tersebut nanti akan dibicarakan lebih lanjut lagi bagaimana pemerintah atau negara akan memberikan bantuan kepada korban bencana. Jadi yang pastinya dalam kunjungan tersebut Lazarus menyampaikan atau menegaskan bahwa kunjungan mereka bukan hanya sampai sebatas kunjungan seremonial semata, tapi memang benar-benar akan memberikan solusi bagi setiap korban bencana yang ada di Amurang atau sekitar pesisir pantai Amurang. Sementara itu dari PUPR sendiri memastikan bahwa mereka akan segera melakukan untuk relokasi bagi penduduk yang ada di sekitaran pesisir pantai, mungkin di radius sampai 50 meter dari lokasi bencana yang ada. Demikian rekan dia yang dapat saya laporkan dari Minahasa Selatan. Baik, Tribuners, rekan Ishak juga sudah mendapatkan keterangan dari Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus, berikut liputannya. Sampai saat ini belum ada kepastian bahwa bencana ini terjadi karena abrasi atau likuifaksi, begitu ya Pak? Ya kalau kasat mata sih kita lihat ya abrasi lah ini ya. Abrasi, kena likuifasi Pak Dirjen ya. Ini likuifasi sedimentasi. Ini kan rupanya daerah sedimen ini tadinya laut yang tertimbun oleh sedimentasi dari letusan Gunung Soputan. Sekian tahun yang lalu, tahun 1960 berapa? Tahun berapa tadi? 60-an ya. Ya, tahun 60-an, sekian puluh tahun yang lalu gitu. Ini sebetulnya ini cekungan tadinya. Berubah menjadi tanjung seperti tanjung ya, akibat dari sedimentasi itu. Nah, tentu karena ini bukan tanah asli, dia labil gitu loh. Dia labil, mungkin bawahnya tergerus, karena bawahnya tergerus pijakannya sudah tidak ada, akhirnya yang atas pun ikut roboh ke bawah. Tapi itu teknis sekali. Analisa ini tidak bisa pakai prediksi, analisa ini nanti harus dari hasil uji geologi. Oke Pak, untuk PUPR penanganannya seperti apa untuk di daerah ini? Nah ini makanya, ini kalau untuk penanganan ini masih menunggu hasil uji geologi dulu. Yang perlu kita tangani sekarang adalah masyarakat yang terdampak dari bencana ini. Berapa meter radiusnya nanti akan direlokasi Pak untuk masyarakat Pak? Gimana? Berapa meter, radius berapa meter ya? Nah makanya, kembali lagi saya bilang itu hasil uji geologi dulu, memastikan. Jadi kita jangan berandai-andai untuk ilmu pasti ini, jangan berandai-andai. Nanti salah prediksi, masyarakat jadi korban ya. Nggak boleh. Oke, cukup ya. Terima kasih. Mungkin dari Pak, masih ada yang mau dari Dirjen cukup yang mau ditanyakan? Kejaksaan Negeri Tabalong melakukan pemusnahan barang bukti narkoba. Dari puluhan perkara itu didominasi kasus narkotika dengan barang bukti berupa sabu-sabu. Untuk situasi saat penghancuran barang bukti narkotika ini, kami sudah terhubung dengan rekan Doni Usman, reporter dari Banjarmasin Post yang siap dengan informasinya. Silakan. Baik, Dea dan Tribuners, dapat saya laporkan memang kemarin Kamis 30 Juni 2022 telah dilakukan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap
oleh Kejaksaan Negeri Tabalong. Nah, pemusnahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong M. Redusan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tabalong di Desa Mabure, Kecamatan Murupudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, dalam pemusnahan ini turut berhadir Kepala BNNK Tabalong, Kompol Riki Rusmana, kemudian Kasat Narkoba Polres Tabalong, Ibtu Sutargo, dan juga perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Nah, berdasarkan pemantauan kemarin, beberapa cara dilakukan untuk memusnahkan barang bukti ini. Di antaranya ada yang di blender dengan campuran air sabun, kemudian juga ada yang dibuang isinya untuk minuman keras, dan juga ada beberapa barang bukti lainnya yang dimusnahkan dengan cara dibakar. Berdasarkan data yang disampaikan Kasih Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tabalong, Novita Sari, bahwa untuk barang bukti narkotika yang dimusnahkan adalah sabu, kemudian perjudi, pengenayaan ITE dan konservasi SDA masing-masing ada 1 perkara. Nah, berdasarkan keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong M. Redusan, pemusnahan barang bukti ini adalah sebagai salah satu upaya untuk menghindari adanya penumpukan barang bukti di gudang. Kemudian ini juga menjadi salah satu tugas akhir jaksa untuk melakukan pemusnahan barang bukti terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, selain tentunya melakukan eksekusi terhadap terpidana. Demikian ya. Tabalong M. Redusan terkait kasus ini selengkapnya. Hari ini banyak dari Ya, dari ini kita melakukan acara pemusnahan barang bukti dari perkara-perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. 43 perkara, barang bukti, minuman keras, dan lain-lain. Sehingga barang tidak menumpuk di gudang dan sudah inkrah semua. Ini bentuk dari transparansi tugas jaksa. Akhir tugas jaksa kita menyatakan pemusnahan barang bukti selain eksekusi terhadap terpidana. Pak, yang terbanyak tadi Pak, barang buktinya barang bukti narkoba atau yang lain Pak? Banyak narkoba juga 23 ya. Narkoba, tapi ya itu hanya sisa dari hasil lab, uji lab. Nah, sebagian besar sudah dimusnahkan pada tahap penyidikan. Yep. Nah, itu pada polisian dan JNN. Ya, masih banyak Pak ya. Kita ke Provinsi Jambi, Tribuners, viral karena digerebek bersama oknum polisi. Kini wanita yang berprofesi sebagai MUA di Kota Jambi melapor balik istri sah oknum polisi itu. Wanita berinisial FHJ tersebut melaporkan istri dari oknum polisi itu ke Polda Jambi terkait pencemaran nama baik. Untuk informasi lebih detailnya terkait ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jambi, rekan Aryo Tondang. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea, dan selamat sore Tribuners. Kami informasikan memang beberapa waktu lalu atau lebih tepatnya 1 pekan yang lalu, Kota Jambi dihebohkan dengan aksi video rekaman amatir, video amatir maksudnya di media sosial, di mana menunjukkan salah satu wanita menggerebek istrinya yang merupakan suaminya maksudnya yang merupakan oknum anggota polisi di Polresta Jambi yang sedang berduaan di sebuah penginapan bersama seorang wanita berinisial FHJ yang berprofesi sebagai makeup artis ternama di Kota Jambi. Nah, pada penggerebekan ini, Dea, istri sah dari oknum polisi ini sendiri datang bersama Propam, di mana memang istri Polwan. Nah, pada proses ini oleh pihak Polresta Jambi. Nah, saat ini untuk pelaku sendiri atau oknum sendiri sudah diproses di Propam Polresta. Namun beberapa hari berjalan, pihak atau FHJ ini sendiri yang digerebek sedang berduaan dengan oknum polisi melaporkan istri dari polisi yang sah. Artinya dia melaporkan dengan hal yang lain, dengan pencemaran nama baik, di mana ia sebutkan bahwasanya istri sah dari polisi ini melakukan pencemaran nama baik yang menyebutkan membawa-bawa atau mengikut sertakan nama Aceh ini yang mengatakan sedang risih, kemudian melaporkan kejadian ini ke
pihak kepolisian. Kita masih menunggu langsung konfirmasi dari Polda Jambi apakah ini resmi bentuk laporan atau masih sebuah pengaduan. Karena kita sampai saat ini masih menginformasikan. Jadi kembali melaporkan balik sehingga memang ada info terbaru, update terbaru terkait ini sehingga selalu menjadi hal yang menarik dan kita akan selalu follow up lagi terkait ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Dea, kembali studio. Baik, Tribuners Regan Aryo juga sudah melakukan wawancara bersama kuasa hukum dari pelapor, yakni Marlins Evalia. Berikut liputannya. Selamat sore untuk semuanya. Ya, di sini pada hari ini hari Rabu ya, Rabu tanggal 29 Juni 2022. Dalam hal ini kami, kuasa hukum dari pelapor Febri, kemarin klien kami ini sudah melaporkan ke Polda Jambi, ke SPKT Polda Jambi terkait pada tanggal 27 Juni ya, beliau sudah melaporkan seorang perempuan dengan inisial NR dalam kaitan dugaan tindak pidana dalam Undang-Undang ITE, di mana dalam hal ini terlapor NR, inisial NR tadi, dalam hal ini dilaporkan oleh klien kami karena si inisial NR tadi telah mencemarkan nama baik dari si klien kami tersebut, di mana inisial NR tersebut telah memposting bahwa anak dari si klien kami ini itu sudah nunggak SPP-nya selama 6 bulan, padahal itu tidak benar. Seorang tukang jahit puluhan kali meruda paksa kakak beradik di Sungai Liat, Pulau Bangka. Bahkan kedua korban masih di bawah umur. Pelaku kerap mengancam akan menyantet korban jika berbicara ke orang lain terkait apa yang sudah ia perbuat. Untuk laporan lebih detailnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan Dedi Marjaya, reporter Bangka Pos. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Dea. Dapat saya laporkan kemarin anggota Polres unit PPA Satreskrim Polres Bangka mengamankan AS 50 tahun, seorang penjahit yang diduga melakukan pencabulan terhadap, bahkan melakukan persetubuhan terhadap kakak adik di Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Sebenarnya peristiwa ini sudah tercium oleh pihak kepolisian dari laporan kerabat korban sekitar 2 minggu yang lalu. Namun diketahui AS saat itu pulang ke kampung halamannya di salah satu provinsi di Pulau Sumatera, sehingga polisi menunggu kepulangan AS kembali ke kediamannya. Kemarin AS pulang ke kediamannya dan langsung diamankan oleh unit PPA dipimpin oleh Bribka Dian Plaza. Mengamankan pelaku ke Polres Bangka untuk dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan korban, pelaku sudah melakukan pencabulan atau persetubuhan terhadap dirinya sebanyak 22 kali. Kemudian diduga juga saat diambil keterangan, adik korban juga menginformasikan juga dia pernah digauli oleh sang AS ini. AS dengan namun berdasarkan kesaksian AS sendiri, AS mengaku membantah semua keterangan tersebut. Dirinya mengaku hanya menggauli korban sebanyak 3 kali, itu pun tidak ada paksaan ataupun ancaman. Sementara korban sendiri mengaku sempat pernah diancam dengan kekerasan, kemudian juga diancam akan disantet jika melaporkan kejadian itu kepada orang lain. Peristiwa tersebut berdasarkan sejumlah saksi, AS sendiri adalah kerabat atau teman orang tua korban sesama penjahit. Namun karena ekonomi orang tua korban sedikit agak lemah, kemudian AS kerap datang dan memberikan perhatian. Bahkan AS sempat membelikan handphone, HP, makanan dan lain sebagainya kepada keluarga, kepada korban sendiri. Bahkan orang tua korban menganggap AS sudah menjadi keluarga, sehingga menganggap tidak mungkin terjadi apa-apa. Namun diam-diam AS
awal AS melakukan persetubuhan terhadap korban sendiri. Saat itu AS mengajak korban membeli makanan di luar di pasar. Kemudian saat pulang diketahui AS mencium mawar yang kemudian menurut keterangan AS mawar membalasnya. Namun malam itu tidak terjadi apa-apa. Beberapa hari kemudian saat korban mendatangi tempat kios jahitnya pelaku, kemudian terjadilah persetubuhan antara keduanya dan itu berulang terus hingga tahun bulan September 2021. Terungkapnya kasus ini saat itu korban yang juga bekerja sebagai penjahit di salah satu kios mendapatkan perhatian dari majikannya melihat terjadi perubahan yang sangat drastis. Korban terlihat pendiam dan banyak seperti orang melamun dan lainnya. Kemudian majikannya tersebut kemudian meminta anaknya mengorek keterangan dari korban. Terungkaplah bahwa korban mengaku telah digauli oleh pelaku sebanyak 22 kali. Selain itu juga unit PPA Reskrim Polres Bangka juga saat ini mendalami karena mendapat informasi juga ada korban lain selain kakak adik ini. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Dedi Marjaya untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Papua. Tribuners, warga melakukan aksi damai meminta ibu kota Provinsi Papua Tengah berlokasi di Kabupaten Mimika. Aksi ini dihadiri ratusan warga dengan berjalan kaki dari lapangan Pasar Lama menuju gedung DPRD Mimika pada kemarin. Untuk informasi lengkapnya terkait bagaimana situasi saat demonstrasi kemarin ini akan dilaporkan rekan Marcelinus Labulela, reporter dari Tribun Papua. Silakan. Baik, selamat sore Dea dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait aksi yang dilakukan oleh warga Kota Timika terkait dengan dukungan untuk Provinsi Papua Tengah yang beribu kota di Kabupaten Mimika telah dilakukan, namun berdasarkan fakta yang terjadi bahwa hasil terakhir ketuk palu di rapat paripurna DPR RI kemarin menunjukkan bahwa Mimika hanya sebagai ibu kota dan untuk ibu kota Provinsi Papua Tengah berada di Kabupaten Nabire. Untuk terkait aksi kemarin, aksi memang berjalan lancar dan dijaga ketat oleh sekitar 885 personil gabungan baik TNI, Polri dan Brimob untuk menjaga aksi agar berjalan dengan lancar. Untuk seruan-seruan aspirasi hanya satu, yaitu meminta DPR RI dan pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan Kota Timika menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, namun sudah disahkan di Nabire. Hingga hari ini situasi Kota Timika kondusif, di mana kemarin sudah selesai aksi, di mana kemarin ratusan warga ini berjalan kaki dari Pasar Lama Kota Timika menuju ke gedung DPRD Kabupaten Mimika dengan menyampaikan aspirasi yang sama, yaitu menuntut pemerintah Indonesia untuk segera merevisi ulang rancangan undang-undang daerah otonomi khusus yang ibu kota provinsinya nantinya ada di Timika. Namun berdasarkan fakta memang sudah tidak bisa lagi karena sudah diputuskan ibu kota Provinsi Papua Tengah itu ada di Kabupaten Nabire, dan ini juga diharapkan untuk semua warga masyarakat Timika dengan hati ikhlas mengikhlaskan bahwa memang nyatanya demikian, dan hingga saat ini tidak ada pergerakan-pergerakan dari oknum-oknum yang memanfaatkan momen tersebut. Untuk diketahui juga Dea bahwa untuk situasi Kota Timika pada hingga hari ini aman dan terkendali, tidak terjadi gejolak-gejolak atau gerakan-gerakan tambahan dari pihak yang melakukan aksi kemarin, yaitu menuntut agar Provinsi Papua Tengah beribu kota di Kabupaten Mimika. Namun nyatanya tidak demikian, dan saat ini kita berharap semua berjalan dengan lancar dan proses aksi juga sudah dilaksanakan, aspirasinya juga sudah didengar oleh DPR, sambil menunggu informasi terkini lainnya dapat kami update nanti ketika mungkin ada gerakan-gerakan tambahan dan lain sebagainya. Begitu dia. Baik, Tribuners, rekan Marcel juga sudah melakukan wawancara bersama koordinator aksi Agustinus Anggaibak. Berikut liputannya.
Saya ini DPR 2 periode, Pak. Walaupun saya di DPR kecil di kabupaten ini, tapi sedikit kita kepentingan politik seperti apa kita harus saya bisa mengerti lah. Jadi tolong Pak, kemarin ini juga orang Timika, saya harap jangan mengadu dombakan saya dengan masyarakat saya yang ada di Mifako yang lain. Harap itu diperhatikan. Ini pesan saya. Saya penanggung jawab aksi hari ini dari beberapa hari lalu sampai dengan hari ini. Ya, dengan tujuannya ibu kota di Timika, karena kita sudah, kalau provinsi Papua Tengah kita bicara, itu sudah dibungkus rapi dengan 7 nyawa. 7 nyawa ya, laki-laki 4, laki-laki 6, perempuan 1. Itu sudah kita bungkus rapi. Jangan mengabaikan Pak, kami sudah korban ini. Jangan abaikan, pemerintah pusat jangan abaikan perjuangan kami yang betul-betul dengan hak. Jangan abaikan kami. Itu yang saya minta. Saya mohon itu tolong diperhatikan aspirasi masyarakat hari ini. Saya mohon sekali, jangan buat kita kecewa, ya, jangan buat kita mengabaikan apa yang jadi perjuangan kami selama ini dan mengharapkan masyarakat yang hadir ini mau menikmati hasil perjuangan kita selama 20 tahun yang lalu. Hari ini sudah masuk 20 tahun perjuangan pemekaran ini. Tolong pemerintah pusat mengerti apa yang kita selama ini kita lakukan. Kita yang mengamankan kita program pemerintah. Kita bukan menolak, tolonglah mengerti itu. Itu saja keputusan saya. Terima kasih. 2 orang satpam dan 1 orang office boy disekap dan diikat komplotan maling yang beraksi di SMP Negeri 16 Kota Bogor, Jawa Barat. Maling itu pun berhasil menggasak barang-barang elektronik di ruang tata usaha sekolah tersebut. Salah satu korban menceritakan bahwa mereka disekap oleh komplotan maling di dalam ruangan kelas. Untuk informasi lebih detailnya dari pengakuan korban ini, sudah tersambung kami bersama rekan Rahmat Hidayat, reporter dari Tribun Bogor yang siap dengan laporannya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Dea dan rekan-rekan Tribun Nasionalnya. Dapat kami jelaskan bahwasanya SMPN 16 Kota Bogor yang berlokasikan di Kecamatan Tanah Serial Kota Bogor atau tepatnya di Kelurahan Kayu Manis pada hari Rabu lalu sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian Barat didatangi oleh komplotan maling yang menurut keterangan polisi itu berjumlah 5 orang. Namun maling yang berjumlah 5 orang itu pun yang sementara terlihat di rekaman kamera CCTV, dan pihak polisi pun memprediksikan bahwasanya untuk jumlah pasti dari komplotan maling hingga saat ini masih belum bisa diupdate. Dan bisa kami jelaskan juga bahwasanya komplotan maling itu yang terlihat oleh kami di rekaman CCTV mendatangi ruangan tata usaha yang ada di SMPN 16 Kota Bogor dan berhasil menggasak 6 buah laptop, kemudian 1 buah infocus dan 2 buah handphone serta uang tunai senilai 1.500.000. Tapi komplotan maling tersebut tidak hanya menggasak barang-barang di ruangan tata usaha saja. Komplotan maling tersebut pun sempat membekap dan mengikat dengan tali ketiga orang penjaga sekolah yang pada hari itu sedang kedapatan tugas untuk menjaga sekolah, dan 2 diantaranya adalah security dan 1 orang diantaranya itu yakni office boy atau petugas kebersihan di SMP 16 Kota Bogor. Pada tribunnewsbogor.com, office boy ini menceritakan bahwasanya dirinya itu sebelum dilakukan penyekapan oleh komplotan maling sempat ditutup matanya oleh komplotan maling tersebut sehingga tidak bisa melakukan perlawanan. Kemudian dirinya pun langsung dibuat dalam posisi tengkurap oleh komplotan maling dan langsung diikat tangannya serta kakinya. Namun tidak hanya diikat, perlu rekan-rekan Tribun lain tahu, berdasarkan keterangan darinya, tali tersebut dikuatkan dengan perekat lakban yang dibawa oleh komplotan maling itu. Dan penyekapan ini pun membuat office boy ini yang diketahui bernama Maulana Mansur ini tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Bahkan ketika ditanya oleh kami, dirinya pun mengaku sempat pingsan
ketika dilakukan penyekapan oleh komplotan maling ini. Pada kami pun beliau menceritakan bahwasannya komplotan maling ini beraksi sekitar pukul 1 dini hari. Pasalnya pada saat pukul 1 dini hari tersebut, ketiga orang penjaga sekolah ini dan salah satu diantaranya adalah beliau, mereka sudah dalam posisi untuk bersiap tidur. Nah, untuk office boy ini sendiri, pada saat jam 1 tersebut, sudah tidak menyadari hal apapun. Pasalnya dirinya mengaku sudah tertidur lelap. Langsung saja dirinya langsung dilakukan penyekapan oleh komplotan maling dengan menutup mulutnya dengan lakban hitam yang dibawa oleh komplotan maling tersebut. Namun ketika disinggung apakah maling tersebut membawa senjata tajam atau tidak, dirinya sudah tidak mengetahui kejadian selanjutnya pasca dirinya dilakukan penyekapan. Dikarenakan menurut pengakuannya yang tadi kami sebutkan, Mansur ini mengaku dirinya pingsan dan tersadar sebelum ketiga orang ini bebas dan diselamatkan oleh warga. Dan yang seperti yang kami jelaskan di awal tadi, bahwasanya untuk kehilangan salah satu kerugian kehilangan yang berhasil digasak oleh komplotan maling ini, komplotan maling berhasil menggasak barang-barang pribadi dari office boy ini sendiri, yakni di mana komplotan maling berhasil menggasak 2 buah handphone dan uang senilai 1.500.000 milik office boy ini yang bernama Maulana Mansur. Namun beruntung menurut Mansur dirinya tidak dilakukan tindakan kekerasan lainnya, cuma dirinya mengaku sakit hati dikarenakan barang-barang milik pribadinya itu ikut digasak oleh komplotan maling. Namun ancaman yang tidak berlaku kepada office boy ini ternyata berlaku kepada salah satu security yang ikut dilakukan penahanan dan diikat tangan dan kakinya oleh komplotan maling. Bahkan menurut pengakuan security yang dilakukan penahanan oleh komplotan maling ini, dirinya sempat diancam dengan menggunakan sebilah golok, dan alhasil dirinya pun tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Dan kemudian cerita ini berlanjut kepada pengakuan dari korban-korban yang dilakukan penahanan oleh komplotan maling. Ketiganya ini tidak bisa melakukan apapun dikarenakan komplotan maling ini mengikat mereka dan menyekap mulut mereka dengan lakban hitam dengan sangat kuat. Dan alhasil, menurut keterangan OB dan security lain yang dilakukan penahanan oleh komplotan maling, ketiganya berhasil bebas dan diselamatkan warga sekira pukul 6 pagi pada hari Rabu tersebut. Nah, bebasnya ketiga orang ini usai salah satu korban yang security tersebut berguling-guling ke area luar ruangan di mana mereka dilakukan penahanan dan pengikatan oleh komplotan maling. Security tersebut berteriak-teriak kepada warga sekitar dan alhasil warga sekitar yang mendengar langsung menolong ketiga orang ini. Dan untuk kabar update ataupun perkembangan selanjutnya dari kasus ini, pihak polisi pun sudah melakukan olah TKP dan identifikasi TKP dengan menurunkan beberapa ekor anjing pelacak. Namun hingga saat ini hasilnya belum maksimal dikarenakan anjing pelacak yang mengurus keberadaan komplotan maling tersebut hanya sampai bagian samping SMP 16 Kota Bogor. Dan bisa disimpulkan oleh Kapolsek Nasrial bahwasanya komplotan maling ini ketika keluar dari area SMP 16 Kota Bogor sudah langsung menggunakan kendaraannya untuk pergi dari SMP 16 Kota Bogor. Begitu Dea dan rekan-rekan Tribuners lainnya laporan dari kami. Baik, Tribuners, rekan Rahmat Hidayat juga sudah melakukan wawancara langsung bersama salah satu korban yang disekap di SMPN 16 Kota Bogor. Berikut liputannya. Udah saya nyenyak, saya tidur udah dibekem begitu, udah saya nggak bisa berdaya, udah situ udah saya udah. Awal dibekem tuh pakai apa? Pertama pakai sarung bantal saya sweater saya sendiri, itu udah. Situ sampai pagi, sampai selamatin saya udah nggak bisa berdaya. Dibekepnya akan diapain aja? Saya dilakban, ini diikat, maaf nih, ya, contoh begini ya, ini begini,
Nih udah begini saya, udah begini terus, nggak bisa mirip, memang nggak bisa saya. Kayak gitu. Berarti mulut dilakban, tangan udah dari seperti dari diikat pakai apa, Kang? Double plus lakban ya. Tali sama lakban. Iya, plus lakban. Kaki juga. Kaki dua-duanya. Kang, pelaku itu sempat ngeluarin senjata atau? Kalau ke saya sih kurang tahu. Kalau saya dari awal sampai di balkon itu sampai ditutup mata terus sampai sweater saya itu udah. Dan kehilangan saya itu handphone 2, uang tunai juga. Itu milik pribadi? Milik pribadi. Uang tunai berapa, Kang? 1,5. Handphone 2. Oke. Gitu. Kang, si pelaku itu sempat ngelihat wajahnya nggak? Kalau saya enggak. Udah saya benar-benar sama sekali lihat sama Si sekali. pelaku ngomong apa, Kang, pas? Enggak ngomong apa-apa ya ke saya udah, karena saya langsung udah sedikit udah capek, udah lemes banget, saya pasrah aja udah kayak gitu. Udah saya tuh tinggalin sepertinya. Mungkin ngancem atau apa gitu? Enggak ada kata-kata sama saya gitu. Gitu. Pas pagi ini aja ada pintu terbuka ini. Kami bisa tutup terus saya kan itu. Ya. Kang, tapi nggak ada penganiayaan atau apa, Kang? Seorang buruh bangunan di Kabupaten Sidrap yang tersengat listrik berhasil diselamatkan. Namun luka bakar yang dialami korban cukup serius dan beberapa bagian tubuhnya memerah. Bagaimana terkait kondisi terkini dari korban akan dilaporkan oleh rekan Nining Anggraini, reporter dari Tribun Timur yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Dea. Jadi peristiwa itu terjadi di Jalan Singa, Kelurahan Lautan Benteng, Kecamatan Maritengah, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, buruh bangunan yang kesetrum listrik tersebut bernama Ilyas. Ilyas merupakan warga Kelurahan Lautan Benteng, Kecamatan Maritengah, Kabupaten Sidrap. Nah, pada saat itu Ilyas sedang bekerja di salah satu rumah, yakni pemilik rumahnya itu bernama Tahir. Nah, pemilik rumah Tahir pun membenarkan video tersebut. Dia mengatakan saat itu Ilyas sedang bekerja di rumahnya. Nah, kejadiannya itu sudah 1 minggu yang lalu saat korban bekerja di rumahnya. Menurutnya kemungkinan korban tidak sengaja menyentuh kabel dan tersengat listrik, kemudian terjatuh. Nah, Tahir menuturkan ia baru mengetahui kalau buruh bangunan tersebut tersengat listrik setelah warga berkumpul di depan rumahnya dan berteriak minta tolong. Nah, pemilik rumah pun langsung keluar rumah dan melihat korban sudah terjatuh dan tersengat listrik. Kemudian ia dan warga sekitar naik ke atas dan menyelamatkan korban. Beruntungnya Ilyas berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, Tahir menuturkan saat ini korban sudah keluar dari rumah sakit. Korban sempat dirawat di rumah sakit 3 hari dan saat ini sudah ada di rumahnya. Nah, Ilyas masih dalam tahap penyembuhan dan luka bakar yang dialami Ilyas ini cukup serius. Beberapa bagian tubuhnya masih memerah. Dia mendapat luka bakar di bagian perut, telapak tangan, dan paha hingga kakinya. Nah, menurut Ilyas pada saat ia bekerja itu ia sudah tidak merasakan bahwasannya ternyata dia kesetrum listrik. Sewaktu ia bangun sadar dari di rumah sakit itu, ia baru sadar ternyata ia tersengat listrik pada saat bekerja tersebut. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Nining, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama buruh bangunan, Ilyas, dan juga pemilik rumah Tahir selengkapnya. Kalau bahas makwe, tercampuran, dia nggak ngerti apa. Oh, kita yang bekerja di situ. Iya. Kira-kira awalnya kita lagi bikin apa di situ, Pak? Kita plastiran rumah kan? Siapa? Sekitar 50 cm itu tingginya, Pak. Tinggi. Kabel apa ini yang kena, Ki? Kabel tulisnya lupa. Pak, ada tulisannya. Ya, terus? Tapi begitu orang berkarya semua, baru saya keluar. Oh, sudah ada di atas itu. Sudah jatuh. Oh, sudah jatuh. Nah, saya lari naik di atas. Kabel apa memang dia pegang, Pak? Tidak, bukan kabel. Bukan kabel? Ya, penggarisnya. Oh, penggarisnya kabel dia pegang? Penggarisnya. Ternyata dia kena di atas, toh. Iya.
Terus gimana nih kabarnya itu orang sekarang, Pak? Sudah keluar nih. Oh, sudah keluar. Iya, sudah keluar. Apanya yang sakit itu, Pak? Tangan, dada, kaki. Tidak tahu luka apakah bekas strong atau bekas jatuh toh? Iya. Oh, sempat jatuh. Sempat jatuh di atas bukan jatuh turun. Iya. Karena jatuh ini tidak ada anunya di atas, pasangan batanya di atas, jatuh dia ini. Banjir dan longsor melanda sejumlah kecamatan di bagian selatan Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Bencana terjadi seusai hujan deras disertai angin yang menimpa wilayah pesisir selatan Kabupaten Nagekeo selama sepekan terakhir. Bagaimana pantauan kondisi terkini di sana akan dilaporkan rekan Patrianus Mio Jawa, reporter dari Tribun Flores yang sudah siap dengan informasinya. Silakan. Dan Tribuners semua dari Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat kami informasikan bahwa selama sepekan terakhir ini hujan deras disertai dengan angin memang melanda wilayah Kabupaten Nagekeo, terutama di 3 kecamatan di bagian selatan di wilayah Kabupaten Nagekeo. Nah, 3 kecamatan yang dilanda bencana banjir dan tanah longsor adalah Kecamatan Nangaroro, Kecamatan Keo Tengah, dan Kecamatan Mauponggo yang lokasinya berada di pantai selatan Kabupaten Nagekeo. Namun dampak dari hujan deras dan bencana banjir dan longsor juga menerpa 1 kecamatan yang ada di bagian tengah Kabupaten Nagekeo, yakni Kecamatan Bawai. Nah, Dea dan Tribuner semua, pada siang tadi Bupati Nagekeo Dr. Yohanes Don Boscodo bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta unsur pemerintah desa setempat sudah mulai turun ke lokasi yang ditimpa bencana banjir. Nah, di lokasi Bupati sudah mulai memerintahkan satuan kerja setempat untuk mulai mengerahkan alat berat untuk melakukan pembersihan sejumlah material yang terbawa banjir. Nah, Dea dan Tribuner semua, hujan deras dan banjir yang terjadi di Kabupaten Nagekeo menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagekeo disebabkan oleh gelombang ekstrim Rossby yang terjadi di wilayah NTT. Berdasarkan surat yang diterima BPBD Nagekeo dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Eltari Kupang. Nah, hujan akan diprediksi akan terus berlangsung sejak kemarin hingga 10 hari ke depan. Untuk itu BPBD Nagekeo menghimbau kepada seluruh warga Kabupaten Nagekeo untuk bisa menjauhi tempat-tempat yang berpotensi terjadinya bencana dengan memilih tempat-tempat yang dianggap saat ini masih dianggap aman. Begitu Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan kami sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Nagekeo, Nobertus Coo. Berikut laporannya. Penyebab utama banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Nagekeo, khususnya wilayah selatan, dan lebih khusus lagi di Kalidowo Sude, Desa Podinura, Kecamatan Nangaroro ini akibat gelombang ekstrim Rossby berdasarkan rilis data dari BMKG Stasiun Eltari Kupang, diteruskan lewat surat himbauan dari Kepala BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kejadian gelombang ekstrim ini, Rossby ini akan berlanjut di wilayah NTT dan diprediksi akan terjadi 8-10 hari ke depan. Jadi warga masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siap siaga terhadap ancaman bencana ini. Bahkan kemungkinan besar akan terjadi banjir dan longsor di beberapa wilayah yang berpotensi besar akibat badai ini akan terjadi. Ya, contohnya di wilayah Kabupaten Nagekeo, dan sampai saat ini BPBD telah mendata di 3 wilayah kecamatan. Yang lebih parah itu di wilayah Kecamatan Mauponggo dan Keo Tengah.
Kabar berikutnya datang dari Aceh, Tribuners. Angin puting beliung menerjang Kecamatan Kembala, Kabupaten Pidi. Peristiwa itu menyebabkan tiang listrik dan pepohonan tumbang menutupi badan Jalan Nasional Kembala Tangse tumbang. Untuk laporan terkini terkait kondisi di sana dan juga terkait bencana ini, kami sudah terhubung dengan reporter dari Serambi News, ada rekan Muhammad Nazar. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih dia. Halo Tribunnews, kami laporkan dari Provinsi Aceh. Pada Kamis 30 Juni 2022, Kecamatan Kembala Kabupaten Pidi diterjang puting beliung sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Peristiwa tersebut menyebabkan 3 tiang listrik dan juga beberapa pepohonan tumbang di atas badan jalan nasional yang menghubungkan Kecamatan Kembala dengan Tangse, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidi, saudara. Sehingga akibat peristiwa tersebut, transportasi 2 arah sempat terputus total, sehingga Tribunnews, pengguna jalan harus dialihkan menuju jalan desa dari desa setempat menuju Desa Ugading, Kecamatan Kembala. Perlu juga diketahui Tribunnews bahwa saat kejadian puting beliung yang menerjang Kecamatan Kembala juga menerbangkan atap rumah warga, sehingga menimbulkan kepanikan yang luar biasa karena Tribunnews kejadian itu secara dadakan yang menghantam kecamatan tersebut. Namun sekitar 3 jam kemudian itu lokasi kecamatan Kembala dilaporkan aman kembali, normal kembali, dan sejumlah petugas baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidi bersama masyarakat bergotong royong membersihkan badan jalan. Juga petugas PLN membenahi aliran listrik, sehingga arus lalu lintas di jalan tersebut normal kembali. Begitu juga Tribunnews bahwa sempat juga terjadi pemadaman listrik di 4 kecamatan yang juga meliputi Kecamatan Kembala, Tangsi, Gempang, dan Mane. Namun juga sekitar 3 jam padamnya listrik, namun bisa normal kembali. Tribunnews, dampak dari peristiwa tersebut juga pihak petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mendata rumah-rumah masyarakat yang berdampak dari puting beliung tersebut. Berdasarkan data dari yang kita peroleh dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pidi, itu ada hanya 2 rumah yang atap rumahnya terbawa angin puting beliung, sehingga saat ini 2 rumah tersebut itu beratap langit. Sementara pemilik rumah terpaksa harus tinggal sementara di rumah saudaranya. Belum diketahui Tribunnews bantuan yang
disalurkan untuk masa panik untuk korban yang berdampak dari puting beliung tersebut. Demikian dia laporan dari Provinsi Aceh. Baik, terima kasih rekan Muhammad Nazar untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kabar berikutnya datang dari Sulawesi Barat. Tribuners, hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Mamuju, mengakibatkan tebing yang berada di area Jalan Poros Mamuju, Bonehau, longsor hingga mengakibatkan ruas jalan tertutup. Dilaporkan 3 orang menjadi korban dalam insiden tersebut. Untuk laporan selengkapnya dan juga bagaimana terkait kondisi dari para korban, akan disampaikan rekan Rahman, reporter dari Tribun Sulbar yang sudah bergabung bersama kami. Silakan. Ya, baik dia dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi pada Kamis kemarin sekitar pukul 18.00 sore telah terjadi peristiwa longsor di Desa Uhwai Mate dan Desa Keang, di mana di Kecamatan Kantu, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana longsor ini terjadi akibat dari hujan deras yang mengguyur Kecamatan Kaluku sekitar 3 jam sehingga mengakibatkan tebing yang berada di sisi kanan jalan dari arah Mamuju ke Bonehau ini longsor. Jadi titik longsor ini ada 2 sehingga mengakibatkan kendaraan jalan terputus selama 12 jam. Dan peristiwa tersebut mengakibatkan 3 orang warga desa di Kalumpang itu mengalami tertimpa longsor dan mengalami luka-luka berat di bagian tubuhnya, sehingga ketiga korban ini langsung dilarikan ke Puskesmas Tampak Padang Mamuju untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Dan informasi yang kami himpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju bahwa dari longsor tersebut di Desa Uhwai Mate sekitar 300 meter, kemudian untuk di Desa Keang ini sekitar 100 meter yang mengalami longsor di bagian tebing sisi kanan jalan ini. Dan dari informasi juga bahwasanya longsor yang terjadi di lokasi tersebut sudah dibersihkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Mamuju. Dalam hal ini sudah menurunkan 1 unit alat berat berupa ekskavator untuk membersihkan material longsor. Jadi hingga saat ini jalan sudah dapat dilalui. Namun informasi dari warga yang tertimpa longsor tersebut hingga saat ini masih dalam perawatan medis di Puskesmas Tampak Padang Mamuju. Kemudian dari kejadian tersebut pihak BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju ini menghimbau pada seluruh masyarakat agar tetap waspada dan karena beberapa hari terakhir ini telah curah hujan di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat terus tinggi seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk laporan Anda dari Mamuju Sulawesi Barat. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pemandangan tumpukan sampah terlihat di Pantai Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Menurut nelayan sekitar, sampah yang menumpuk menutupi pesisir pantai itu sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga dan plastik yang terbawa arus dan menumpuk sehingga mencemari kawasan pantai itu. Untuk kondisi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, ada rekan Hendra Saputra yang akan melaporkan. Silakan. Halo Tribuners dan juga rekan Dea ya. Terima kasih atas kesempatannya kali ini ya, melaporkan dari Bandar Lampung ya, Provinsi Lampung, terkait penimbunan atau penumpukan sampah di pesisir pantai ataupun laut di Kecamatan Bumi Waras ya, atau yang biasa disebut dengan Pantai Sukaraja, yang memang menjadi salah satu kawasan nelayan ya, pemukiman nelayan di pesisir pantai laut Bandar Lampung. Memang sudah cukup lama ya tumpukan sampah di sekitar pantai Sukaraja yang sudah terjadi sekitar puluhan tahun
Bahkan menurut masyarakat setempat sudah sekitar 30 tahun, tumpukan sampah itu selalu ada. Tumpukan sampah itu merupakan limbah rumah tangga ya, yang menanggung aktivitas masyarakat di sekitar lokasi laut. Salah satunya itu sampah berasal dari beberapa sungai di sekitar berupa Sungai Kuala, yang pertama ada Sungai Wailumi dan Sungai Kunyit yang menggumpal menjadi satu dan menumpuk di lokasi ya. Dari aliran-aliran sungai tersebut memang menumpuk dan menjadi satu di lokasi pantai yang memang jadi salah satu muara ya dari beberapa sungai yang ada di Kota Bandar Lampung menuju pantai. Salah satunya bermuara di pesisir pantai Bumi Waras ataupun Pantai Sukaraja yang biasa disebut mereka ya, atau Pantai Kunyit lah. Nah, memang menjadi salah satu problema karena biasa juga beberapa tahun kemarin memang sempat dilakukan pembersihan ya oleh pihak Pemkot Bandar Lampung terkait penanganan sampah di sekitar pantai. Namun memang karena jumlah sampah yang membludak kian hari kian membludak, maka tumpukan sampah ini sampai menutupi sejumlah bahkan seluruh bagian daripada permukaan atau bibir pantai yang ada di sepanjang laut Bumi Waras tersebut ya, Tribuners. Jadi memang untuk menghilangkan atau menghentaskan perkara sampah di sejumlah titik di pantai ataupun di Laut Sukaraja ini cukup menjadi suatu PR bagi bersama ya, terutama bagi pemerintah kota atau pemerintah tempat juga harus peran serta masyarakat di sekitar laut. Karena juga bukan hanya berasal dari sekitar laut saja, yang itu saya bilang tadi itu berasal dari beberapa wilayah lain, bahkan wilayah jauh ya sekalipun, karena memang aliran menjadi aliran muara dari beberapa sungai-sungai yang ada di lokasi laut sekitar ya, atau lokasi sungai di sepanjang Kota Bandar Lampung. Dan memang banyak juga selain daripada di lokasi tersebut, di lokasi Pantai Sukaraja, memang lokasi-lokasi muara lainnya di Kota Bandar Lampung memang cukup memprihatinkan dengan tumpukan sampah hingga menutupi beberapa lokasi pantainya. Dan ini sangat meresahkan bagi masyarakat nelayan ya, karena Pantai Sukaraja sendiri adalah lokasi kampung nelayan yang memang mata pencariannya mencari ikan di sekitar lokasi laut. Namun akibat pencemaran tersebut memang kualitas daripada hasil tangkapan nelayan bisa cukup meragukan ya, atau cukup diragukan karena memang kualitas air dan juga lingkungannya yang cukup ataupun sangat-sangat terdampak oleh sampah ya. Seperti itu Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Hendra Saputra untuk laporan Anda dari Bandar Lampung. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Win Bernardino selaku CEO tim Semen Padang FC meninjau Stadion Gor H. Agus Salim Padang untuk menjadi kandang timnya. Peninjauan ini dalam rangka persiapan untuk kompetisi Liga 2 yang akan datang. Bagaimana terkait kegiatan kunjungan ini akan diinformasikan reporter Tribun Padang. Kami sudah terhubung dengan rekan Rezi Aswar. Silakan. Ya Dea, kemarin ya, tepatnya Kamis tanggal 30 Juni 2022, pihak dari tim Semen Padang FC melakukan peninjauan di Stadion Gor Haji Agus Salim Padang di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Peninjauan ini untuk pengajuan di mana markas atau kandang dari tim Semen Padang pada saat Liga 2 nanti yang akan digelar gitu deh. Dan di mana kemarin CEO Semen Padang FC Win Bernardino datang langsung ke Stadion Gor Haji Agus Salim melihat bagaimana kondisi terkini dari stadion atau lapangan yang akan digunakan untuk kompetisi Liga 2 Indonesia. Namun Bernardino CEO Semen Padang FC melihat adanya beberapa sarana dan prasarana yang perlu diperbaiki seperti lampu dan lapangan. Namun waktu yang diperlukan atau yang tersisa untuk tim Semen Padang FC yaitu hanya 1 bulan untuk perbaikan lapangan ini. Dan pihak Semen Padang FC menilai yang paling panjang atau paling lama atau paling besar biayanya yaitu memperbaiki lapangan yang ada di Stadion Haji Agus Salim Padang.
Selanjutnya diperkirakan dana yang digelontorkan diperkirakan sampai 1 miliar rupiah dari tim Semen Padang FC sendiri. Di mana saat ini tim Semen Padang FC akan mengajukan stadion ini ke LIB dan PSSI untuk pertandingan Liga 2 nanti. Begitu dia. Baik, Tribuners rekan Rezi juga sudah melakukan wawancara bersama CEO Semen Padang FC, ada Bernardino, berikut liputannya. Berdasarkan surat balasan yang kita terima gitu ya, balasan yang kita terima itu pemerintah provinsi telah memberikan izin ke kita untuk menjadikan ini menjadi office. Nah, segala biaya perbaikan menjadi tanggung jawabnya Semen Padang. Nah, tapi memang yang inilah ya, mungkin perlu dibicarakan lagi. Kita tetap harus ada kuat sewa distribusi. Nah, lebih jadi seperti itu. Dong. Ya, itu mungkin teknis yang coba kita bicarakan sama pemerintah provinsi. Siap. Pertanyaan. Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar dihebohkan dengan penemuan wanita bersimbah darah di rumahnya. Korban diduga menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh terduga pelaku berinisial AK yang tak lain adalah suami korban sendiri. Untuk informasi lebih detailnya terkait kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan Imam Maksum, reporter dari Tribun Pontianak yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan. Baik, terima kasih Dea dan Tribuners yang ada di mana saja. Setelah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh AK kepada istrinya sendiri bernama Rusiana di Dusun Aping, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada Kamis 30 Juni 2022. Nah, kejadian pembunuhan tersebut dilaporkan oleh adik korban bernama Rosita yang sebelumnya dihubungi oleh korban pada Rabu atau 1 hari sebelumnya pada tanggal 29 Juni 2022. Namun keesokan harinya Rosita datang ke kediaman korban dan menemukan warga telah berkerumun ke kediaman korban atau di TKP di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dan menemukan kakaknya dalam kondisi meninggal dunia dengan luka di bagian perut sebelah kanan. Tidak hanya itu, dari TKP, yaitu di dapur rumah korban, korban bersimbah darah dan luka pada bagian perut sebelah kanan. Kemudian sang suami yang diduga sebagai pelaku pembunuhan hendak melakukan upaya bunuh diri dengan melukai atau menyayat kedua tangannya dan meminum racun. Kemudian petugas kepolisian dari Polsek Sajingan Besar mengidentifikasi korban dan membawa terduga pelaku berinisial AK ke puskesmas terdekat untuk ditangani. Sampai sejauh ini, menurut keterangan Kapolsek Sajingan Besar, Ibtu Rio Charles, mengungkapkan bahwa motif sementara pelaku menghabisi korban lantaran cekcok rumah tangga dan sedikit ada permasalahan ekonomi keluarga mereka. Sampai saat ini petugas kepolisian masih menunggu terduga pelaku pulih dari usai minum racun, hendak melakukan upaya bunuh diri. Kemudian akibat peristiwa tersebut, warga di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, geger dan heboh akibat penemuan wanita atau suami atau istri dari
terduga pelaku sendiri. Sekian dia. Baik, terima kasih rekan Imam untuk laporan Anda dari Kalimantan Barat. Selamat kembali bertugas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah. Dan terakhir Tribuners, saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Dulu suara rakyat semacam testing the water sebelum kebijakan itu diambil. Terkait kebijakan ya Mas ya? Iya, kebijakan terkait dengan tawaran solusi, terkait dengan scan. Dia coba mau menguji gitu loh. Hipotesis dari permasalahannya seperti apa, dan dia lempar dulu kepada orang-orang terbatas untuk memberikan masukan, sehingga ketika kebijakan itu kemudian dilempar kepada publik dan sudah jadi, dia sudah bisa tahu ini mitigasi risikonya seperti apa. Menarik. Nah, dan ini cara dan tadi informal ya Mas ya? Nggak harus kayak via informal, email bukan atau semacam WhatsApp